Halo, selamat siang. Ketemu lagi di wawancara eksklusif. Nah, di wawancara eksklusif hari ini kita sudah kedatangan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Betul. Rumah Sakit Puri Betikati. Halo Betul. dok. Terima kasih. Selamat pagi. Ada dokter dua di hadapan saya. Iya. Dengan Dokter Toki Himawati ya, Ya, selaku betul. Direktur dari Puri Betikati. Ya, terima kasih. Dan ada Dokter Briana, Iya. Kabit Janet ya. Iya. Apa yang Pelayanan medis. Oh, pelayanan medis. Iya. Gimana perjalanan hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar, nggak macet. Puasa kali ya? Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Sama-sama. Hari ini kita mau ngobrol di seputar Rumah Sakit Puri Betikati. Ya. Mungkin belum ada yang tahu ini Rumah Sakit Puri Betikati ini alamatnya ada di mana ya? Ada di Pajajaran, Jalan Pajajaran nomor 109. Jadi mungkin kalau pasnya memang dia di tengah kota sih ya. Memang pas sih. Udah dari sejak tahun 2009 kami di situ. Oh, iya. 11 tahun lebih. Betul. 12 tahun. Iya. Jadi kan ini kan dari 2009 ya, udah cukup lama ya berarti Rumah Sakit Puri Betikati ini. Boleh diceritakan nggak nih ini ketika awal berdiri ini Rumah Sakit Puri Betikati ini rumah sakit yang melayani apa nih? Dengar-dengar ini dimulai dari klinik persalinan biasa. Iya, bener banget, Mbak. Itu Mbak gimana? Dini ya, dan saya. Iya. Memang bisa langsung saya ini ya. Memang waktu itu tahun 96 dimulai dari bidan jamiah mendirikan rumah bersalin. Jadi memang hanya untuk membantu ibu persalinan, kemudian mungkin imunisasi, pemeriksaan kehamilan yang seperti itu oleh bidan jamiah. Kemudian mungkin berkembangnya kebutuhan masyarakat Bandar Lampung terkait kesehatan ibu hamil, berkumpullah 3 pemegang sahamnya. Bidan jamiah sendiri bersama suaminya Bapak Darjono, kemudian menggandeng Dr. Budi Samhudis, SPOG, bersama istrinya Dr. Eti, SPA, dan juga Dr. Iqbal, SPA, bersama istrinya juga Ibu Dewi Nurbaiti, SE. Mereka berkumpul, kemudian menetapkan di tahun 2009 itu sebagai RSIA. Gitu ceritanya. Jadi mulailah di 2009 itu diurus izin-izinnya, 2009 kemudian bisa beroperasi penuh sebagai RSIA di tahun 2011. Oh, gitu. Iya. Nah, ketika Rumah Sakit Puri Betikati ini sudah mulai berdiri, itu apakah layanannya itu sudah langsung, ini kan udah lengkap banget nih ya kalau aku sempat kepo-kepoin gitu ya Instagramnya itu. Apakah langsung selengkap ini kah atau ada prosesnya gitu? Oh belum, dulu baru pemeriksaan sederhana ya, baru pemeriksaan memang masih mengikuti pola rumah bersalin dulu, bidan jamiah, kemudian dikembangkan perlahan oleh Dr. Budi sebagai SPOG dan Dr. Iqbal, Dr. Eti sebagai SPA. Berkembang, mungkin proses pengembangannya bisa Nika bisa nambahin kali ya. Iya, gimana Mbak? Kalau untuk saat ini sih kita sudah mengembangkan layanan, Mbak. Jadi kita ada layanan untuk penyakit dalam, tapi memang hanya untuk ibu dan remaja putri. Kemudian ada juga layanan bedah umum, itu untuk anak dan ibu dan remaja putri juga. Kedepannya kemungkinan kita akan juga melebarkan layanan kita juga. Kita akan merekrut dokter gigi anak, kemudian dokter mata,
Insya Allah ya dok Insya ya. Allah. Itu. Jadi emang dari sederhana kemudian melengkapi sampai bisa seperti ini. Oh gitu, jadi awalnya itu hanya pelayanan yang sederhana, kemudian semakin bertambahnya tahun, Betul, semakin betul. lengkap, dan Iya, akhirnya selengkap ini. Nanti kedepannya bakal makin lengkap lagi. Amin, insya Allah. Walaupun memang cakupannya masih tetap ibu dan anak ya Mbak Din, tidak boleh keluar dari situ. Maksudnya Ibu dan remaja putra tuh tidak bisa, bapak Iya, tidak bisa gitu, hanya dibatasi betul. perempuan. Kalau anak hanya dibatasin sampai umur 18 tahun saja. Itu masuk dalam definisi khusus yang RSIA itu Mbak Din. Iya, oh saya kira ini nanti kedepannya itu bisa umum gitu. Ya. Oleh pemegang sahamnya masih diwanti-wanti tetap di RSIA dulu. Iya. Nah, sekarang ini kalau di Rumah Sakit Puri Betik Hati itu ada berapa kamar sih yang tersedia itu? Izin menjawab ya dok. Jadi kalau untuk kamar, untuk ruang perawatan itu kita ada di 2 lantai, lantai 3 dan lantai 4. Jumlah tempat tidur ada 65 tempat tidur. Kemudian ada 1 kamar presiden suite. Untuk VIP kita punya VIP, VIP A dan VIP B. Iya. Nah itu kalau dokter nih, dokter, bidan, perawat itu yang ada di sana itu sudah ada berapa orang sekarang? Kalau untuk perawat jumlahnya ada sekitar 52, untuk bidan 38. Kemudian kalau untuk dokter umum ada 14, dokter spesialis itu kita bagi, untuk dokter obgyn atau kandungan sendiri itu ada 6, 3 cowok, 3 cewek, kemudian dokter anaknya juga ada 2, kemudian dokter anestesi kita ada 2 juga, penyakit dalam 1, dokter bedah umum 1. Banyak juga ya dokternya ya. Nanti kedepannya Harus bakal lengkap. ditambah lagi nih. Alhamdulillah, ya insya Allah Mbak. Iya. Karena kan memang kita harus menambah beberapa varian ya Mbak Din. Jadi supaya lebih variatif lah dan tidak hanya melulu untuk ibu hamil dan anak doang gitu. Jadi kita menambah varian pasiennya. Iya, berarti kita harus menambah varian dokternya juga gitu. Iya. Nah, ini kalau untuk layanan persalinan ya di Rumah Sakit Puri Betik Hati ini ada nggak sih yang spesial gitu? Yang spesial gitu yang bisa membuat orang tertarik untuk datang ke Puri Betik Hati. Ada Mbak, sekarang kan lagi tren SC dengan menggunakan metode ERAK ya. Jadi metode ERAK itu untuk metode SC-nya seperti biasa, hanya rasa nyerinya lebih berkurang, kemudian untuk mobilisasi dan penyembuhannya lebih cepat. Jadi pasien hanya hari ini di ASC jam 8, besok jam 8 pagi sudah bisa pulang gitu, jadi lebih cepat. Wah gitu. Udah ada program? Hah? Udah ada program? Aduh, belum. Iya. Nah ini ERAX ini kan udah mulai ada di Puri Betik Hati udah dari kapan? Udah lama ya? Mulai awal tahun Mbak. Awal tahun ini. Betul. Iya. Boleh tahu nggak apa sih yang membuat Puri Betik Hati ini akhirnya menghadirkan ERAX ini? Karena banyak permintaan Mbak gitu, jadi memang sudah trending di artis-artis begitu ya. Kemudian jadi masyarakat ini mengenal itu dari digital, meminta kepada kita, akhirnya ya kita godok. Kemudian juga permintaan juga dari masyarakat juga, mereka ingin menggunakan ERAK dengan BPJS, akhirnya kita bisa wujudkan juga. Kalau boleh menanggapi Mbak Din, memang alhamdulillah Puri Betik Hati ini mempunyai tim yang inovatif gitu. Jadi memang mereka menangkap apa sih kepinginannya masyarakat itu apa gitu. Kemudian trending ERAX. Akhirnya kita mengusahakan bahwa ERAX itu bisa, walaupun memang mungkin tarif mungkin waktu itu agak tapi kita godok supaya itu bisa masuk di tipe C seperti itu. Alhamdulillah bisa. Kemudian inovasi lagi, apakah bisa dengan BPJS gitu. Berinovasi alhamdulillah ketemulah. Kami hitung ERAX bisa
dengan Menggunakan BPJS. menggunakan BPJS. Jadi kami memang tidak membedakan apakah itu BPJS, apakah itu mau pribadi, apakah itu asuransi rekanan, bisa menggunakan. Pengen erak monggo silahkan. Oh, jadi asuransi rekanan pun bisa ya pakai erak? Bisa. Kita ada berapa rekanan dan asuransi sudah alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Puri Betik Hati. Iya. Nah ini dok, ini nih sebenarnya jadi pertanyaan orang-orang dari kemarin tuh yang pengen eraks ya. Pakai BPJS nggak gitu? Bisa, kalau untuk BPJS bisa, tapi memang harus dalam kondisi pasien tertentu ya Mbak, maksudnya pasiennya stabil, tidak pasien dengan perlu observasi, misalnya dengan perdarahan hebat, dengan tensi yang tinggi, gitu. Kalau yang untuk itu memang kita tidak bisa menggunakan metode itu. Gitu. Iya, jadi Walaupun ya. BPJS pun juga Iya, tetap begitu juga. begitu juga. Gitu, tetap ada indikasinya. Iya, jadi ya kalau yang pengen eraks ya dari jauh hari datang-datang dulu ya tanya-tanya dulu. Betul. Iya, nggak ada salahnya kan ya. Wajib itu. Wajib. Iya. Nah, kan tadi menyinggung soal soal pasien BPJS ya. Bagaimana sih pola pelayanan BPJS itu di Puri Betik Hati? Kalau untuk pasien BPJS di Puri Betik Hati kita menerima semuanya, baik dari daerah Bandar Lampung maupun di luar Bandar Lampung. Kalau untuk pasien emergensi itu biasanya bisa langsung ke UGD tanpa harus ke Vaskes atau FKTP dan meminta rujukan. Jadi nggak perlu kalau emergensi. Jadi kalau sudah panas tinggi, panas 4 hari, 5 hari langsung aja ke UGD. Terus tapi kalau untuk pasien yang tidak dengan emergensi, misalnya ingin periksa kehamilan, itu memang harus ke puskesmas dulu Mbak, minta surat rujukan. Oh gitu, artinya dia kalau memang sudah emergensi banget itu ya nggak perlu ya, langsung aja datang langsung bisa dilayani ya pakai BPJS. Betul. Nah, ini aku bisa nangkep ya, berarti Puri Betik Hati ini gimana semaksimal mungkin buat pasien itu merasa nyaman, merasa tidak dibedakan gitu. Alhamdulillahnya kita bisa memberikan inovasi itu buat masyarakat Bandar Lampung. Iya, berarti ini Puri Betik Hati ini bisa dibilang adalah rumah sakit yang menyasar semua kalangan ya. Oh iya, betul banget. Misalnya nih, mohon maaf nih, saya cuma punya uang segini, tapi kok ternyata oleh dokternya disarankan harus SC, dan memang ternyata kita lihat oleh tim dokter Nika memang dia harus SC gitu, kemudian digodok oleh keuangan. Kita ada fasilitas-fasilitas yang memang tidak kemudian nutup, oh lo nggak bisa gitu, rujuk ya ke rumah sakit pemerintah mungkin, enggak, tetap kita terima, tetap kita layani dengan kondisi setidaknya ada omongan, kami tetap layani. Jadi nggak membatasi, oh lo uangnya nggak ada ya, enggak, kami tetap layani sampai sembuh. Sampai sembuh. Iya, gitu dan alhamdulillah rata-rata berhasil ya ya. Iya, jadi kalau kita datang ke rumah sakit Puri Betik Hati, maaf ngomong kita masih kesulitan biaya, ya itu jangan dipikirkan dulu lah kayak gitu ya. Iya, kita sudah menyediakan ada paket alternatif lain gitu. Bahkan kalau misalnya kesulitan dengan BPJS, misalnya BPJS Nugget dan lain-lain, itu tim CSO kami siap membantu. Betul. Jadi ada waktu itu pasien yang memang BPJS-nya nggak aktif gitu Mbak Din, jadi CSO kami membantu sampai bisa aktif. Alhamdulillah. itu kemudahan itu diberikan untuk semua layanan di ini ya. Betul. Layanan pengobatan di Iya, RSIA. betul. Dan memang kalau yang diwajibkan oleh Dinas Kesehatan atau BPJS memang itu harus gratis, ya kita memang gratis. Tidak akan menarik bayar untuk hal-hal yang memang BPJS atau Dinas Kesehatan memang tidak instruksikan untuk itu gitu. Iya. Wah, saya dengernya salut loh kayak gini. Amin ya Allah. Iya, salut loh. Jadi siapa saja ya itu nggak memandang latar belakang, itu pokoknya siapapun bisa lah ya datang ke Puri Betik Hati. Ya itu artinya kalau untuk pasien rujukan itu menerima ya semua ya, rujukan dari puskesmas, dari klinik atau layanan kesehatan lainnya itu menerima ya. Kita menerima Mbak,
tapi itu tadi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi kalau misalnya itu tadi kalau misalnya mau ke poli berarti ada surat rujukan, kalau memang dia emergensi bisa langsung dibawa ke UGD gitu. Tapi kan sekarang sudah ada sisrut ya gitu, jadi kirim sisrut dulu, nanti kalau memang kita ada alatnya, ada tempatnya, pasti fasilitasnya kita beritahu gitu. Kita hanya punya ventilator itu satu ya dok, itu hanya untuk anak dan dewasa. Jadi kalau untuk bayi kita belum ada, kita baru ada alat bantu nafasnya itu CPAP gitu. Kedepannya memang kita akan ada gitu, saat ini belum ada. Jadi kalau misalnya yang merujuk butuh kira-kira ventilator, kita memang belum bisa. Iya, tapi kecuali kalau nggak pakai ventilator ya udah ya bisa lah ya. Bisa, ya kalau mungkin ventilatornya pas mungkin nggak dipakai bisa. Gitu. Pokoknya apapun bisa lah ya di Bisa, Puri Betik Hati gitu ya. benar. Nah ini dok, ini kan kita masih di pandemi ya, belum selesai, nggak tahu selesai kapan gitu ya. Iya, itu ada pengaruhnya nggak sih pandemi ini di Rumah Sakit Puri Betik Hati? Dari awal pandemi di 2020 itu memang kami sudah membahas bareng-bareng bersama satu struktur organisasi itu, apakah kita RSCA Puri Betik Hati menyatakan sebagai rumah sakit rujukan COVID, dan kami sepakati bahwa Puri Betik Hati tidak menyatakan sebagai rumah sakit rujukan COVID. Dan memang mungkin karena COVID waktu itu kan menakutkan ya Mbak Din. Jadi alhamdulillah pada saat pandemi itu memang malah yang RSIA yang khusus-khusus yang memang tidak menyatakan sebagai rumah sakit rujukan COVID, jadi memang agak penuh ya ke waktu itu, memang selalu rame gitu. Tapi alhamdulillah dengan sekarang pandemi ini sudah turun ya menjadi endemi. Bener ya? Iya. Nggak terlalu beda jauh sih ininya, karena memang dari awal kan kami tidak menyatakan sebagai rujukan COVID, jadi masih datar-datar aja, masih sama aja gitu, nggak terlalu ada perbedaan. Iya. Nah ini dok, kan kalau boleh saya tanya sedikit, kan kalau lagi situasi COVID kayak gini kan yang paling ditakutin orang ini kan masuk rumah sakit. Ya benar ya. Saya sendiri aja jujurnya kadang-kadang kalau masuk rumah sakit itu agak-agak gimana gitu ya. Tapi gimana sih dok, ini Puri Betik Hati ini meyakinkan semua yang datang ke Puri Betik Hati kalau insya Allah aman lah masuk sini gitu. Masuk mungkin untuk prokes kita sudah jalan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian juga semua pasien kita screening untuk COVID gitu. Jadi pasien itu memang sudah nyaman gitu. Jadi mereka sudah tahu kalau di rumah sakit kita bukan rujukan COVID. Jadi mereka tahu mereka tidak akan bersinggungan dengan pasien-pasien COVID atau keluarga pasien COVID gitu. Jadi itu yang bikin mereka nyaman. Kemudian kita juga ada pemeriksaan untuk screening. Jadi pasien-pasien yang akan melakukan tindakan itu biasanya kita screening. Tapi karena sekarang sudah endemi, untuk pemeriksaan antigen saja itu hanya kalau ada keluhan gitu. Jadi ibu-ibu sudah merasa aman lagi gitu, nggak perlu harus dicolok-colok lagi seperti dulu gitu. Tapi kalau masih ada keluhan, mungkin dia kayak batuk, pilek, demam, itu tetap ya harus di Screening antigen. Iya. Termasuk kalau mau ini vaksin bisa di Puri? Kita karena bukan bukan rumah sakit untuk vaksinator, jadi kita tidak menyediakan itu. Iya. Nah ini kan Puri Betik Hati kan aku lihat kan sudah besar nih ya. Apakah? Iya. Nah ini apakah ada cabang di tempat lain atau berencana mau buka cabang? Gimana ini dok? Jadi memang waktu di rapat umum pemegang saham tahun 2021 ya waktu itu tahun lalu itu memang sempat dibahas apakah kita akan membuka RSCA Puri Betik Hati 2 gitu atau memang hanya akan memperluas di tempat itu gitu. Nah, di rapat itu diputuskan bahwa RSCA Puri Betik Hati tidak membuka cabang, tapi akan melebarkan yang dari sekarang aja gitu.
Melebarkan tuh maksudnya mau ditambahin layanan? Iya, diperluas. Jadi alhamdulillah sekarang ini kami sedang proses pelebarannya kan. Ya, dia ada pembangunan. Pembangunan. Alhamdulillah. Iya. Kalau dilebarkan berarti layanannya juga nambah dong. Ya, pasti tadi harus. ada dokter anak, dokter gigi anak, dokter yang kita mau Betul, ada dokter mata. gitu. Berarti nanti Insya Allah. kamarnya juga ditambah. Wajib, karena memang kan ke depan kan Kemenkes dan Dinas dan BPJS kan akan mengadakan program kelas standar itu Mbak Din. Nah, berarti kan kita harus mengadakan itu. Itu nanti akan kita setting, Buatkan kita buat. ruangnya. Iya. Iya, oh berarti di Puri Betik Hati ini memang lengkap banget ya. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak. Sampai erax pun ada ya di Iya, situ ya, nanti itu ya. Iya. Nah ini ada nggak nih yang sebelum kita akhirin, ada nggak yang mau disampaikan mungkin dari Dokter Toki, dari Dokter Nika? Oke, silakan Nika dulu. Terima kasih kesempatannya untuk Tribun Bandar Lampung. Atas kesempatannya kami undang untuk hari ini untuk ibu-ibu, kemudian adik-adik, remaja putri yang ingin berobat atau berkunjung ke RSCA Puri Betik Hati, kami menerima dengan senang hati. Karena moto kami adalah kami peduli dengan kenyamanan Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Dr. Toki Himawati Mar selaku Direktur dari RSIA Puri Betik Hati menyatakan banyak terima kasih kepada Tribun juga masyarakat Bandar Lampung yang masih memilih RSIA Puri Betik Hati menjadi rumah sakit tetap di hati masyarakat Bandar Lampung. Kedepannya pasti, sekarang pun pasti insya Allah kami akan selalu memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan misi dan visi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ya baik Dokter Toki, Dokter Nika, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah jauh-jauh datang ke Tribun. Terima kasih juga kepada Tribun. Iya, nanti next saya main ke sana nanti. Amin, pasti. Iya, Dengan programnya dong. Iya. Jangan cuma main doang ya. Iya, harus ya. Ya terima kasih banyak Dokter Toki. Terima kasih, Dokter sama-sama. Nika. Iya. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Toki dan Dokter Nika. Sampai jumpa lagi di wawancara eksklusif berikutnya. Selamat siang.